Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Pembahasan kita yaitu pada kesempatan kali ini adalah membahas pelajaran qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah yang mana kita telah mengenal beberapa kaidah-kaidah dari qawaid fiqhiyah ini pada kesempatan yang lalu. Dan sekarang kita masuk pada kaidah fikih lagi. Mana kesempatan kemarin kita telah membahas tentang nadabu, membahas tentang yang terakhir yaitu qaul mu'allif rahimahullah ta'ala, fa yaqa fil hukmi syaqqun farji lil asli fil naw'ain thumma tabi wal aslu anna al amra wan nahya hatamun illa idzan nadbu aw kurhu ulin illa idzan nadabu aw kurhu ulin. Dan sekarang kita melanjutkan pembahasan kita kepada kaidah selanjutnya, walaupun nanti kalau misalkan kaidah ini audionya jarang didengar atau tidak didengar, maka akan kita ulang kaidah ini pada pertemuan minggu depan. Masih libur juga, berarti kita lanjut aja terus. Kalian harus mendengarkan audio dari YouTube tersebut. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasannya tentang kaidah fiqhiyah ini. Lihat di sini, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa kullu ma rutiba fihi al-fadlu min ghairi amrin fahuwa nadbu yajlu. Ya, di sini ini adalah kita masuk kepada kaidah as-sabi'ah asyar. Itu kaidah ke-17 ya. Kaidah ke-17 yaitu, dan setiap marutiba fihil fadlu, yang ada fadilahnya, min ghairi amrin, yang tidak ada perintahnya, maka dia menunjukkan kepada an-nadbu, yaitu apa itu an-nadbu? Sunnah. Yaitu kaidah ke-17 ini.
kita baca annahu idza rutibal fadlu ala amalin qawliyyin aw fi'liyyin fa innahu yakunu manduban idza lam yuqarran bi amrin fa in qurina bi amrin fa al asli anna al amra lil wujub. Di sini ketika apabila suatu faidah itu disebutkan pada suatu amalan, baik itu di dalil Al-Quran atau dalil hadis, maka dia menunjukkan kepada sunnah, ya. Sunnah yajlu, maksudnya jelas dia menunjukkan kepada sunnah jika tidak ada perintahnya. Namun ketika ada perintahnya, maka dia kembali kepada asalnya. Al-amru yadullu alal wujub, perintah menunjukkan kepada wajib. Nah, akan tetapi tidak semua yang ada fadilahnya itu menunjukkan kepada sunnah, ya. Yang ada fadilahnya juga ada perintahnya, maka dia tetap wajib. Seperti syahadat la ilaha illallah itu wajib, akan tapi fadilahnya sangat besar, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdalu sholatil jamaah min sholatil fidli bi 27 darajah, ya. Atau disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fiddi bi 27 darajah. Salatul jamaah lebih mulia daripada salat sendirian dengan 27 darajat. Apakah ini menunjukkan salat jamaah itu sunnah karena dia ada keutamaannya? Tidak. Jika dia ada keutamaan, kemudian di hadis lain atau di dalil lain dia menunjukkan wajib, seperti dalil bahwa itu an adhaba ilal baiti. Kemudian itu disebutkan di situ bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah penduduk yang mana mereka tidak pergi sholat jamaah. Itu menunjukkan bahwasanya itu adalah perintah. Di situ menunjukkan bahwasanya itu adalah perintah yang menunjukkan bahwasanya perintah itu menunjukkan kepada kewajiban, ya. Maka fadilahnya itu mengikuti, ya. Jadi yang hanya fadilah saja menunjukkan kepada sunnah. Jika ada fadilah dan perintah, maka menunjukkan kepada wajib. Dan itu harus diteliti kepada dalil-dalil yang lain, bukan kepada satu dalil saja, baik di Al-Quran, sunnah, dan seterusnya. Walaqad hamamtu an ukhriqal buyut wa amur bi sholat, dan kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini jika ada disebutkan fadilah terhadap sebuah amalan, baik itu amalan perkataan atau amalan perbuatan, fa innahu yakunu manduban, maka dia tetap menjadi mandub, yaitu sunnah, ya. Jika tidak ada perintahnya. Jika ada perintahnya, maka dia menunjukkan kepada kewajiban, karena dia kembali kepada asalnya al-aslu fil amri lil wujub. Ketika disebutkan atau dikaitkan dengan perintah, maka kembali kepada asalnya al-aslu annal amra lil wujub. Bahwa perintah menunjukkan kepada
kewajiban pada asalnya. وعلى هذا فإذا رتب الشارع على عمل من الأعمال القولي أو الفعلي فضلا فإن هذا يدل على استحباب هذا العمل أنه لولا استحبابه ما رتب الشارع على فضل هذا إذا لم يقارن بأمر فإن قرن بأمر صار له حكم ما سبق هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب على ما سبق بيانه. Lihat di sini bahwasanya jika syari' itu syariat itu adalah Allah dan Rasulnya menyebutkan fadilah kepada suatu perkataan atau suatu perbuatan, maka dia menunjukkan kepada kesunahan atau sunnahnya perbuatan tersebut. Kalaulah dia tidak sunnah, maka pensyariat atau syari' tidak akan menyebutkan tentang fadilahnya. Dan ini apabila tidak dikaitkan dengan perintah. Namun jika dikaitkan dengan perintah, jika dikorankan atau disandingkan dengan perintah, maka hukum ala ma sabaq yaitu wajib. Ya, halil amru lil wujub wal istihbab ala ma sabaq, maka yang menunjukkan kepada kewajiban sebuah amalan, ya, atau kesunahan sebuah amalan itu ditunjukkan dari ma sabaq, yaitu dalilnya. Ya, apakah ada perintah di situ atau tidak? Paham ya? Itu kaidah ke 17. Sekarang kita masuk ke kaidah ke 18. Wa kullu fi'lin lin-nabi wa kullu fi'lin lin-nabiyyi jurida an amrihi fa ghairu wajib bada. Kaidah ke 18, ya, bahwasanya annahu idza warada an nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lun biduni amrin fa huwa lin-nadbi idza zahara minhu qasdu ta'abbud bihi. Di sini apabila datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbuatan, ini perbuatan Nabi, ya, biduni amrin, yang tidak ada perbuatannya, yang tidak ada perkataan perintahnya, bahwa lin-nadbi, maka dia menunjukkan kepada sunnah dan wajib. Idza zahara minhu, jika dijelas di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah jelas di situ adalah bermaksud kepada sebuah ibadah. Jika bukan ibadah, maka dia tidak sunnah. Kemudian kita lihat
Misal zalik contohnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu fa awwal ma yabda bihi as-siwak fala naqul hina idzin inna siwak wajib idza dakhala al-bait bal naqul huwa sunnah li'annahu fi'lun mujarrad an amrihi. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu Rasulullah ketika masuk rumahnya maka yang pertama kali dilakukan adalah bersiwak. Maka kita tidak mengatakan bahwasanya siwak itu wajib ketika masuk rumah. Tidak. Kenapa? Karena di situ tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perbuatan rutin Rasulullah. Bahkan maka kita mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah karena itu adalah perbuatan Nabi tanpa memerintahkan kepada umatnya. Karena beliau di sini kostum ibadah, maka dia sunnah. Ya di sini kemudian wa kadzalika idaratuhu Abdullah bin Abbas lamma waqafa ala yasarihi idaratuhu Abdullah wa kadzalika idaratuhu Abdullah atau Abdullah ibni Abbasin lamma waqafa ala yasarihi fi salatil lail fa adarahu ala yaminihi fa naqul inna qaulal ma'mumi al-wahidu al-ma'mul al-wahidi ala yaminil imam sunnah laisa biwajib li'annahu lam yakun fihi illa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mujarrad anil amal yakunu lin-nadbi idza kana minal ibadah. Ya di sini kadzalika dan begitu juga Rasulullah ketika menarik Ibnu Abbas yang sholat di samping kiri Rasulullah ketika berimam sendirian berdua maka Rasulullah memutarkannya kepada sebelah kanan Rasulullah. Ini menunjukkan kepada bahwasanya makmum yang sendiri itu berdiri sebelah kanan Rasulullah itu sunnah. Bukan wajib. Kenapa? Tidak ada perintah dari Rasulullah, yang ada hanya perbuatan Rasulullah dengan tangannya. Maka ini adalah fi'lun yang tidak ada perintahnya. Maka maksudnya perbuatan Nabi tanpa perintah Nabi. Maka ini menunjukkan kepada sunnah idza kana minal ibadah, jika dia adalah ibadah. Paham ya sampai sini? Kemudian kita lanjutkan wa iyyakum mubayyinan lil amri al hukmu hukmu dzalikal amr wa iyyakum mubayyinan li amrin al hukmu hukmu dzalikal amr. Nah, jika Rasulullah melakukan sesuatu yang mana perbuatan itu adalah penjelas dari sebuah perintah Rasulullah yang ada sebelumnya, maka hukumnya adalah hukum perintah tersebut. Kalau perintah tersebut sunnah, maka dia sunnah. Kalau perintah tersebut wajib, maka perbuatan tersebut adalah
wajib. Wa iyakun, dan apabila yakni fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayinan lil amrin, menjelaskan terhadap sebuah perintah, maksudnya adalah aywaqa bayanan li amrin amara Allah bihi, maka maksudnya ada sebuah penjelas yang menjelaskan sebuah perkara yang Allah SWT perintahkan dengannya, maka hukum dari perbuatan Nabi tersebut adalah perbuatan yang mengikuti hukum yang perintah tersebut. Kalau perintah yang menunjukkan kepada wajib, maka dia wajib. Jika perintah yang menunjukkan kepada sunnah, maka dia sunnah. Kemudian fa'inkan al-amru al-mubayyin lil wujub kana dzalika al-fi'lu wajiban. Apabila perintah itu menjelaskan terhadap sebuah kewajiban, maka perbuatan Nabi itu fa'inkan al-amru al-mubayyin lil wujub, maka kana dzalika al-fi'lu wajiban. Jika perintah itu menunjukkan kepada wajib, maka perbuatan Nabi yang menjelaskan tentang kewajiban itu adalah kewajiban juga. Fa'inkan dzalika al-amru lin nadbi kana dzalika al-fi'lu lin nadbi. Apabila perintah yang menunjukkan kepada sunnah, maka perbuatan Nabi terhadap ibadah tersebut adalah sunnah juga. Paham ya, itu kaidah ke-18. Mungkin untuk pertemuan minggu depan kita akan mengulang sedikit, tapi nggak masalah. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, waqaddimil a'la lada tazahumi fi salihin wal aksu. Ya, waqaddimal a'la lada tazahumi fi salihin wal aksu fil madalimi. Lihat di sini, waqadimil a'la, maka utamakanlah yang paling tinggi. Lada tazahum, jika ada tazahum, saling penimpaan atau saling tazahum ini maksudnya saling terjadi dua hal lebih dalam satu waktu. Ya, maksudnya penimpaan atau terjadi banyaknya masalah, maksudnya ada banyak masalah atau bertemunya dua masalah di dalam satu waktu, ya. Fi sholih, di dalam hal kebaikan, maksudnya ibadah, maka diambil yang paling tinggi, maksudnya yang paling banyak pahalanya atau yang paling utama ibadahnya, maka ditinggalkan yang kurang utama. Wal aksu fil mazalim, dan kebalikannya, maksudnya kebalikan dari ngambil yang paling tinggi berarti ngambil yang paling rendah jika yang bertemu itu adalah hal-hal yang antara dua hal yang keburukan. Kalau tadi dua hal yang maslahat, maka ambil yang paling tinggi maslahatnya. Jika bertemu antara dua hal yang madarat, maka jika bertemu yang madarat, maka ambil yang paling ringan madaratnya. Ya, kalau tidak bisa meninggalkan dua-duanya, maka ambil yang paling ringan madaratnya dan tinggalkan yang madaratnya lebih besar.
Kita jelaskan dulu di sini bahwasanya ini adalah kaidah ke-19. Ya, kaidah ke-19. Annahu idza tazahama al-masalihu yuqaddamu al-a'la. Bahwasanya jika sering bertemu maslahat dalam satu keadaan, maka diambillah atau didahulukanlah yang paling tinggi maslahatnya atau yang paling utama dari yang lainnya. Falaksu fil madzalim, dan kebalikannya jika itu yang banyak bertemu adalah sebuah keburukan, beberapa keburukan. Jika kita tidak bisa meninggalkannya, apabila maka kita mengambil yang paling ringan, ya. Yang apabila dijelaskan di sini yakni idza tazahama masalih, jika masalah itu tiba-tiba banyak dalam satu waktu, maka wakana labudda min tarki ahadihima, jika memang harus meninggalkan salah satunya. Tapi kalau boleh mengambil semuanya, harus mengambil semuanya. Tapi kalau bisa harus meninggalkan salah satunya, maksudnya harus milih, nggak bisa dua-dua. Ya, kalau ngerjain satu yang satunya nggak dapat, maka diperintahkan taqdimul aslah talaban di hadhihi ziyadah. Maka yang paling maslah, yang paling masalah, yang paling baik itu diambil, ya. Maka di situ ada ziyadah. Misal zalik, contohnya at-ta'arudul wajib wa mustahab, ta'arudu wajibin wa mustahabin wa shala la budda imma an-naf'al wajib. Misal zalik, contohnya ta'arudu wajibin, bertemunya, ya, antara beberapa hal yang wajib, wal mustahab, dan bertemunya yang mustahab. Maksudnya bertolak belakang, bukan bertolak belakang, berbenturan, ya, berbenturan antara waktunya, berbenturan antara yang wajib dan yang sunnah. Wasala la budda imma an-naf'al wajib wa imma an-naf'al mustahab, dan kita harus mengambil salah satunya, baik itu kita mengerjakan yang wajib saja atau mengerjakan yang mustahab saja, maka didahulukan yang wajib. Kenapa? Karena wajib itu derajatnya lebih tinggi daripada yang mustahab, ya. Ta'arudus sunnah ratibah wa naflul mutlaq. Misalkan di sini berbenturan waktu antara sholat rawatib sunnah dan sholat nafilah mutlak, maka di sini kita akan mengedepankan ratibah. Kenapa? Karena dia lebih tinggi daripada sunnah mutlak, ya. Karena dia sunnah muakkad. Kalau misalkan sunnah nafilah mutlak, dia hanya mutlak. Ya, ana auqat, ya, maksudnya dia lebih ditekankan daripada sholat sunnah secara mutlak, dan seterusnya. Kita tinggal kaitkan saja kaidah ini kepada praktik-praktik yang terjadi. Wa amal madzalim, adapun dosa, ya, atau keburukan atau kezaliman, ya, madzalim sebutkan masuk padanya dosa-dosa, maksiat-maksiat dan seterusnya. Maka dia
alal aks, maksudnya maka dia kebalikan yang tadi. Kalau tadi ngambil yang paling tinggi, kalau ini ngambil yang paling rendah. Dzalika wahiya ma fihi al-mafasid fa nuqaddimul adna. Maka ini jika bertemu antara dua mafasid, dua hal-hal yang fasid, maka jika kita memang harus mengambil, maka kita harus mengambil yang paling rendah. Contohnya, maksudnya di sini idza iktaronna, jika kita terpepet atau ada mador di situ, ya. Ila tika bermasa mafasid, jika kita terpepet untuk melakukan mafsadat, kezaliman, ya. Fanuqaddimul adna, maka kita mendahulukan yang paling rendah. Maksudnya mengambil yang paling rendah mafsadatnya, ya, dibanding yang lebih tinggi mafsadatnya. Kita harus ambil yang paling rendah. Yakni idza iktaronna, maksudnya kita terpepet ila irtikabi ihdal mafsadatain, jika kita terpepet untuk melakukan dua mafsadat yang harus kita ambil salah satunya dan meninggalkan satu, ya, milih gitu. Al-uzma awis sugra, yang lebih besar atau yang lebih kecil, maka kita mengambil irtikabi sugra, mengambil yang lebih kecil, li'anna irtikabihi, karena melakukannya itu natafada mazala ala zalika, maka kita dapat meninggalkan kepada tambahannya yang di madorot, tambahannya dari yang masalah yang dari masalah yang lebih banyak madorotnya dapat kita tinggalkan. Lebih banyak meninggalkan madorot jika kita meninggalkan itu. Sama tadi mengambil yang paling banyak masalahnya, karena kita lebih banyak mendapatkan pahalanya daripada yang lebih rendah, dan seterusnya. Contohnya, misal zalik ta'arudu amrani minal muharrami la budda min ahadihima fa nuqaddimul adna, ya. At-ta'arudul amrani minal muharrami la budda min ahadihima fa nuqaddimul adna. Hadhil qa'idah yumkin an numathila fi ma dzakara an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala annahu marra biqaumin minat tatar kanu yasrabuna al-khamra walam yanhahum an syurbi al-khamri wa kana ma'hu sahibun lahu faqala lahu limadha lam tanhahum qala li'annahum law taraku syurb al-khamri la dhahabu yahtakuna a'rad al-muslimin wa yaghdabuna amwalahum wa hadha
wa hadza zulmun mu'tadin, ya. Wa hadza zulmun mu'tadin. Wa amma syurbul khamri fa innahu zulmun lazimin, ya. Zulmun lazimin, maksudnya tadi zulmun muta'addin, kok ini zulmun lazimin, ya, li anfusihim faqat. Maka di muqaddim, maksudnya didahulukan yang zulmun lazim, ya, jika memang harus yang melakukan salah satunya. Maka ambil saja zulmun lazim daripada dia zulmun muta'addin. Ya, di sini perseteruan atau bentrok antara dua maslahat, atau antara dua perkara yang haram, maka kita harus memilih salah satunya. Maka kita harus memilih yang paling rendah madorotnya daripada yang banyak madorotnya, kalau memang harus memilih salah satu. Ini adalah kaidah yang mungkin telah ditadbik atau diamalkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah ketika melewati. Jadi dulu Ibnu Taimiyah itu tinggal di Baghdad. Baghdad ini, ya, kita lihat sejarahnya, Baghdad ini runtuh pada abad ke-8 Hijriah, ya, 800-an, ya, berpertengahan, runtuhlah Baghdad ini dijajah oleh Mongol, suku Tartar, yaitu Mongol, ya, yang mana rajanya adalah raja dari Tartar adalah lupa Ustaz, ya. Kalau itu raja Romawi, Tartar bisa lupa. Nah, maka pada saat mereka menjajah, mereka kan pesta-pesta juga di situ. Menjajah nggak perang terus dari pagi sampai malam, ya. Menjajah kayak kita aja dulu dijajah Belanda, ada juga orang-orang hidup-hidupnya yang mending, jadi lama penjajahannya itu lama, ya. Kita juga misalkan dulu dijajah Belanda kan, kehidupan, ya, memang sedang terjajah, ada yang dikerja paksa, kerja rodi, ya. Nah, Romusa, ya, tapi ada juga yang saat-saat dimana Belanda pesta sendiri, jadi membiarkan orang-orang dia membiarkan jajah-jajahannya hidup beberapa hari dengan normal dan seterusnya. Maka Syekh Ibnu Taimiyah sedang jalan melewati suku Tartar ini, dan mereka sedang mabuk, minum khamr. Maka Rasulullah tidak melarang mereka. Kenapa? Karena kenapa ditanya oleh pengikut, ditanya oleh sahib atau orang yang berada di samping Ibnu Taimiyah, kenapa dilarang? Karena Ibnu Taimiyah menjawab, li'annahum law taraku, karena mereka jika meninggalkan, kita larang, habis mereka meninggalkan minum khamar, maka mereka akan mencari kesenangan lain, yaitu menyiksa kaum muslimin, ya, menyiksa laki-lakinya, kemudian perempuannya mungkin diambil, diculik, diperkosa dan seterusnya. Maka dibiarkan. Kenapa? Karena yang mengganggu kaum muslimin itu madaratnya lebih besar daripada mereka mabuk. Ya, karena mereka mabuk itu adalah zalim lazim, seperti fi'lul lazim, ya, dia untuk dirinya sendiri aja, dosa-dosanya sendiri, ya, maksudnya
memang dosa dia, orang lain nggak bakal terkena dosa, tapi madarat untuk dia sendiri, ya. Kerusakan akal tubuh dia, bukan orang lain. Tapi kalau misalkan dia menzalimi, maka dia zulmun muta'addid, ya. Zalim yang membutuhkan maf'ul, yang membutuhkan korban atau objek, ya. Maka yang dirugikan, yang terzalimi itu bukan diri dia, bukan diri pelakunya, tapi diri orang lain. Maka itu madaratnya lebih besar. Maka kita kalau memilih memudaratkan orang atau memudaratkan diri sendiri dari sebuah perkara yang haram, maka pilih ya untuk, kalau memang harus ya, maka pilih yang paling rendah, ya, yaitu zalim lazim, yang tidak mengakibatkan atau melibatkan orang lain terzalimi. Ya, cukup diri sendiri saja yang terzalimi. Wa min dzalika aidan tarku sabbi alihatil musyrikina mafsadatun li'anna al-wajiba sabbu alihatahum wa tahdhiru minha fa idza lazama min sabbiha sabballahi azza wa jalla wajabal kuffa, ya, atau wajabal kuffu an sabbiha liqauli ta'ala wa billahi minasyaitonir rajim wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Maksudnya kita membiarkan tidak mencela orang musyrik itu sebenarnya mafsadat, karena mereka berada di dalam kemusyrikan mereka. Tapi kita lihat di sini, ya, madaratnya lebih besar nggak? Ada madarat lebih besar kalau kita mencela dan mentahzir, ya, mencela atau mentahzir, mengucilkan mereka, maka mereka akan balik mencela Allah SWT, yaitu Tuhan kaum muslimin, Tuhan kita semua, maksudnya yang disembah oleh orang-orang muslim, dan mereka juga ikut memerangi, makin getol dalam memerangi orang muslim. Maka di sini kita harus mengambil madarat yang paling kecil, yaitu tidak mencela alihatul muslim, Tuhan orang musyrikin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah kalian mencela alladzina yad'una min dunillah." Jangan mencela orang-orang yang syirik, ya, karena nanti jika dicela mereka akan makin memusuhi orang muslim, ya, dan makin mencela-cela Allah, mencela-cela Allah SWT, ya, dengan sombong, dengan membangkang tanpa ada ilmu. Zayyana likulli ummatin amalahum. Maka Allah membaguskan atau memindahkan setiap umat, ya, dengan amal-amalnya. Summa ila rabbihim marji'uhum, maka kepada Rabb mereka akan kembali. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, maka mereka akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Itulah dia tadi kaidah ke berapa tadi? 17, 18 dan sekarang 19. 3 kaidah kita pada pertemuan ini. Kalau misalnya ketemu nanti kita bisa lebih ngebut, ya, karena lebih enak, lebih ngebut. Kita cepat. Kenapa kita harus cepat? Karena pertemuan kita sedikit, ya. Kalau kelas 3 nanti udah libur, jadi kita harus cepat. Pertemuan minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.